Assalamualaikum pemirsa, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Fadli dalam Serasa, 100 tahun Tasyakur Muslim Ahmadiyah Indonesia. Dan ini adalah edisi kelima. Wah, nggak kerasa ya kita udah sebulan lebih berbagi kabar semangat bareng-bareng sama Anda semua. Dan jazakumullah banget buat Anda semua ya yang terus update ngikutin berita kita. Juga buat Anda yang nge-share berita ini ke banyak orang. Oke, minggu ini semangat Tasyakur 100 tahun ini semakin terasa dalam gerakan hijau. Juga sinergi lintas iman dan kolaborasi media yang memperkuat pesan cinta untuk semua. Kita mulai dari Ciseeng, Kabupaten Bogor, tempat dimulainya gerakan besar, 100.000 pohon untuk negeri. Sebagai bentuk syukur atas 100 tahun keberadaan di Indonesia, Jemaat Muslim Ahmadiyah ini resmi memulai program sumbangsi hijau untuk negeri. Nah, gerakan ini bukan sekedar simbol, tetapi juga komitmen nyata untuk menjaga bumi sebagai warisan untuk generasi mendatang. Kick-off penanaman dilakukan serentak di lebih dari 100 titik di seluruh Indonesia, dengan pusat kegiatan di Ciseeng, Kabupaten Bogor. Dalam sambutannya, Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Zaki Firdaus Syahid menegaskan menanam pohon adalah bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual seorang Muslim Ahmadi. Kegiatan ini memang dimaksudkan untuk melestarikan bumi Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa perubahan iklim merupakan tantangan global ya, tantangan kita bersama, dan perubahan iklim ini juga tidak hanya meningkatkan suhu permukaan bumi, tetapi juga tentu akan mengganggu ekosistem dan mengganggu kehidupan kita semua ya, tidak hanya manusia tetapi seluruh makhluk hidup yang hidup di bumi ini. Dan komitmen itu bukan berhenti di Bogor aja, dukungan terus mengalir dari berbagai daerah termasuk di Sukabumi. Di Sukabumi, semangat hijau 100 tahun Tasyakur Ahmadiyah ini juga mengakar sangat kuat ya. Jemaat Muslim Ahmadiyah menerima 300 bibit pohon dari Dinas Kehutanan Wilayah 3 sebagai dukungan terhadap gerakan 100.000 pohon untuk negeri. Bibit mahoni, nangka, alpukat, dan tabibuya diserahkan langsung oleh perwakilan dinas dan akan ditanam di berbagai wilayah di Sukabumi. Maulana H.A. Berlin menyebut penanaman ini bukan sekedar kegiatan sosial, melainkan wujud kecintaan terhadap alam, sejalan dengan moto Love for All, Hatred for None. Komitmen hijau ini juga mendapat apresiasi dari Kementerian Agama dan lewat staf khusus Menteri Agama, pemerintah menilai gerakan ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang penuh kasih. Staf khusus Menteri Agama Farid F. Saenong ini memberikan apresiasi terhadap peran aktif Muslim Ahmadiyah di bidang sosial dan lingkungan. Hal itu disampaikan dalam forum dialog inklusif di Masjid An-Nasr, Bogor. Dalam forum tersebut, Farid menyebut perhatian Ahmadiyah terhadap lingkungan dan pendidikan merupakan bagian dari kontribusi besar umat Islam bagi kemanusiaan. Ia juga menegaskan pentingnya ruang dialog agar kelompok Muslim dapat saling mengenal dan memperkuat kohesi sosial. Ketika kita bisa bertemu, berbicara, berdialog, curhat, mengeluarkan pikiran kita masing-masing dengan suasana yang informal, saya kira isi hati kita semua bisa keluar dan bisa saling memahami secara lebih baik, dan pada akhirnya ruang-ruang dialog ini ya membentuk seperti yang kita harapkan, ya kebersamaan, ya keguyuban di antara kita semua, dari khususnya kelompok-kelompok Muslim yang ditengarai sering konflik bersama. Saya kira bisa kita atasi pelan-pelan dengan ruang-ruang pertemuan seperti ini. Dari ruang dialog ke ruang redaksi sekarang ya. Semangat keterbukaan ini juga diwujudkan lewat silaturahmi Jemaat Ahmadiyah dengan media nasional. Amir Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia bersama tim ini berkunjung ke redaksi Kompas.com. Nah, kunjungan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat komunikasi publik dan menyebarkan pesan positif tentang Islam yang damai. Dalam pertemuan itu, pihak Kompas.com memberikan masukan serta membuka peluang kerjasama dalam edukasi publik dan peliputan kegiatan sosial Jemaat Ahmadiyah. Amir Nasional menegaskan bahwa media adalah mitra penting dalam membangun pemahaman yang berimbang. Kunjungan media atau media visit merupakan hal yang sangat penting
berkolaborasi dan bekerja sama dengan media-media, baik media cetak, media online, media-media nasional. Ini merupakan hal yang sangat esensial bagi Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, mengingat pesan dari Hazrat Khalifatul Masih agar 70% masyarakat Indonesia mengenal Ahmadiyah sebagai bagian dari agama Islam. Dan tentu kerjasama dengan media menjadi hal yang sangat penting, mengingat media dapat mempublikasikan hal-hal yang positif terkait dengan Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia kepada masyarakat luas. Dan semangat pengabdian itu juga sampai ke timur Indonesia, tepatnya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Rumah Belajar Kota Kasih ini kembali dihidupkan oleh Jemaat Ahmadiyah NTT, sebuah ruang kecil dengan semangat yang besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Dipimpin oleh Maulana Umar Falahuddin, kegiatan ini menghadirkan anak-anak dari lingkungan sekitar dengan berbagai pelatihan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Kegiatan ini menjadi bagian dari kontribusi nyata menyambut 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Kegiatan sosial dan edukatif ini terus diperkuat lewat hubungan baik dengan media, ya. Ini termasuk kunjungan ke redaksi di kbr.id. Media dan organisasi keagamaan adalah dua sisi yang saling membutuhkan, ya. Itulah yang terlihat dalam kunjungan Jemaat Muslim Ahmadiyah ke kantor redaksi kbr.id di Jakarta. Pemimpin redaksi KBR.id, Citra Dia Prastuti, menilai keterbukaan komunikasi dengan Ahmadiyah sangat penting untuk memastikan informasi yang beredar di publik tetap akurat dan berimbang. Pertemuan langsung seperti ini antara organisasi dengan media tentu sangat penting karena kita saling membutuhkan di dalam ekosistem informasi ini yang banyak sekali informasi yang beredar, yang keliru, yang salah, maka kita perlu dapat akses yang langsung kepada organisasi untuk bisa membantu menjelaskan. Media punya peran sebagai clearing house of information, karena itu jadi penting punya keterkaitan, punya hubungan, punya akses dengan organisasi supaya bisa mendapatkan informasi yang akurat. Sementara dari Depok, semangat kolaborasi lintas iman ini kembali hadir dalam kegiatan pemuda. Menjelang Tasyakur 100 tahun, ini Majelis Hudamul Ahmadiyah Indonesia Cabang Depok, ya, Majelis Depok berkolaborasi dengan pemuda Gereja Kristen Pasundan dan komunitas sahabat inklusif. Mereka bersama-sama menyiapkan kegiatan bakti sosial lintas iman. Pendeta gereja menyebut kolaborasi sebagai wujud nyata toleransi dan persaudaraan antar umat beragama. Kegiatan bersama ini menjadi cermin semangat Love for All, Hatred for None. Dan semangat itu juga tercermin dalam forum internasional di Yogyakarta. Perwakilan Ahmadiyah DIY ini hadir dalam seminar internasional membangun perdamaian melalui dialog antar agama dan budaya di UNU Yogyakarta. Sebuah ajang yang mempertemukan para tokoh lintas iman, ya, dari berbagai negara. Forum ini mengangkat nilai kasih sayang, kesetaraan, dan dialog sebagai fondasi perdamaian dunia. Pesan yang sejalan dengan nilai Ahmadiyah, cinta untuk semua, kebencian tidak untuk siapapun. Sementara dari Kalimantan Selatan, ini aksi kemanusiaan Ahmadiyah kembali berlanjut lewat kegiatan donor darah. Jemaat Ahmadiyah Sebamban turut serta dalam kegiatan donor darah di Sungai Loban. 8 anggota jemaat ikut berpartisipasi dalam aksi sosial yang digelar oleh Koramil setempat. Kegiatan ini menjadi bagian dari perayaan Tasyakur 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Dengan pesan Islam yang penuh cinta dan perdamaian. Para peserta juga berfoto bersama dan Ramil dan camat setempat sebagai simbol kebersamaan masyarakat. Dan kita akhiri edisi kali ini dengan kabar baik dari ruang redaksi Kompas TV. Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia bertemu jajaran redaksi Kompas TV. Nah, pertemuan ini membuka peluang kolaborasi dalam bidang edukasi publik dan peliputan positif tentang Ahmadiyah. Wakil pemimpin redaksi Kompas TV, Martin Damanik, menyebut pertemuan ini sebagai langkah penting membangun komunikasi yang sehat antara media dan organisasi keagamaan. Amir Nasional, Zaki Firdaus Sahid, menegaskan pentingnya media dalam menyebarkan informasi yang akurat dan mendidik publik. Kunjungan ini sangat penting bagi Jamaah Muslim Ahmadiyah Indonesia untuk memberikan pemahaman yang baik, ya, mengenai apa sebetulnya Ahmadiyah, apa kerja-kerja nyata dan kolaborasi yang selama ini kami lakukan. Dan tentunya kami berharap media dapat memberikan edukasi dan juga memberikan informasi yang
yang tepat ya kepada masyarakat publik Indonesia. Dan saya pikir ke depan kita sangat baik apabila kita bermitra dengan media, tidak hanya di pusat nasional Jakarta, termasuk juga di daerah-daerah dan di wilayah-wilayah. Hijaukan bumi, hangatkan persaudaraan, dan tebarkan cinta. Itulah semangat Tasyakur 100 tahun Muslim Ahmadiyah Indonesia. Terus ikuti perjalanan inspiratif Jemaat Ahmadiyah di seluruh Nusantara hanya di Serasa 100 tahun Tasyakur Muslim Ahmadiyah Indonesia. Anda bisa ikutin terus perjalanan Serasa di YouTube, Instagram, dan situs resmi Warta Ahmadiyah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love for all, hatred for none.